Bab 561. Tentara Sekte Yan Huang. Malam yang sunyi berlalu begitu saja dan fajar pun tiba dalam sekejap mata. Pada subuh, ketika langit masih gelap, Jalvin Zong dan yang lainnya datang ke istana bawah tanah dengan ekspresi muram. Melihat semua orang datang, Harley Ye tiba-tiba berdiri, sepertinya itu berita buruk. Jalvin Zong mengangguk dengan ekspresi serius. Adik sepenguruan ditahan oleh Qilian Zong dan sepertinya dia bertekad untuk memulai perang dengan Sekte Yan Huang. Jadi dia menahan adik sepenguruan di Tian Huang. Dengan begitu jumlah master yang pihak lawan miliki pun berkurang satu. Kalau begitu, ayo berperang. Dengan suara nyaring, Harley Ye tiba-tiba berjalan keluar dari istana bawah tanah. Di puncak gunung, ada genderang perang besar setinggi 5 kaki. Ini adalah genderang perang Sekte Yan Huang dan itu juga dibuat oleh generasi pertama Master Suci Sekte Yan Huang yang biasanya hanya digunakan ketika ada pertempuran besar, untuk mengumpulkan para jenderal dan meningkatkan semangat juang Sekte Yan Huang. Harley Ye sudah melangkah maju dan memukul genderang perang Sekte Yan Huang. Suara genderang perang yang tumpul, panjang dan kuat, menyebar ke seluruh Sekte Yan Huang. Ini adalah genderang perang yang aneh, karena kemanapun suara genderang suara pergi, darah di dalam tubuh orang-orang Sekte Yan Huang pasti akan mengalami pergejolakan. Ini adalah sebuah simbol, di mana ketika genderang ditabuh, itu artinya sudah saatnya pasukan Sekte Yan Huang dikirim. Segera, Jalvin Zong, leluhur Sekte Langit, Lin Sichu, keluarga Su, Liko Zong, Samuel Gu dan Master Wu Ya memimpin terlebih dahulu naik ke langit. Kemudian, sosok-sosok dari berbagai gunung spiritual gunung di Sekte Yan Huang keluar satu demi satu dan menjadi kehampaan. Di timur, ada suara raungan monster spiritual dan di atas setiap monster spiritual ada sesosok yang duduk, masing-masing memiliki aura mengerikan. Di sebelah barat terdengar suara kereta perang yang menghancurkan kehampaan. Di atas setiap kereta perang juga ada sesosok tubuh inkarnasi yang berdiri, di mana semuanya memakai baju besi, memegang tombak perang dan semangat yang membara. Di selatan, ada pedang terbang yang mengaum dan di atas setiap pedang terbang berdiri sesosok tegap dengan cahaya ilahi yang menyilaukan di sekujur tubuhnya. Di utara, awan dan kabut bergulung, membawa banyak orang bertubuh kuat dengan aura membunuh yang sangat kuat. Pasukan Sekte Yan Huang menyatukan kekuatan dan berbagai cahaya ilahi memasuki langit, menghasilkan pemandangan yang indah dan akhirnya menyatu menjadi dua tulisan tangan yang luar biasa besar dan berat, yaitu Sekte Yan Huang. Siluet orang-orang di langit berkumpul menuju puncak gunung satu demi satu. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang menghela, terutama para tetua dari generasi tua Sekte Yan Huang yang memegang senjata dengan sedikit gemetar. Setelah ratusan tahun, Sekte Yan Huang yang terpecah akhirnya akan menyambut pertempuran terakhir dari penyatuan. Pada saat ini, Harley Ye yang masih memukul genderang perang Sekte Yan Huang, meletakkan palu genderang dan melangkah ke langit kehampaan. Apakah ada yang takut? Harley Ye melihat sekeliling langit, suaranya kuat dan bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Tidak ada. Semua orang mengangkat senjata di tangan mereka dan menjawab di saat yang bersamaan, keras dan menggelegar. Dalam pertempuran ini, mungkin akan ada terlalu banyak orang yang tidak bisa kembali. Tidak ada penyesalan. Mendengarkan gemuruh yang menggetarkan langit, Harley Ye merentangkan 5 jarinya, meraih ke satu sisi, meraih bendera pertempuran Sekte Yan Huang yang didirikan di puncak gunung di tangannya dan menggantungnya di atas kepalanya, lalu berteriak keras. Ayo maju! Harley Ye memimpin, menginjak galaksi emas dan berjalan keluar dari gunung Sekte Yan Huang. Di belakangnya, pasukan besar dari timur, barat, utara dan selatan berkumpul secara teratur untuk membentuk formasi persegi.
Momentumnya luar biasa kuat dan bendera pertempuran Sekte Yan Huang yang tergantung di atas kepala Harley Ye adalah suar mereka. Tentara Sekte Yan Huang menghancurkan kekosongan sepanjang jalan dan langsung menuju ke satu arah. Kemanapun mereka lewat, mungkin karena aura mereka yang terlalu kuat sehingga banyak gunung yang hancur dan runtuh. Pertempuran ini berhasil menarik perhatian banyak orang dari berbagai sisi. Ada apa ini? Terlalu banyak kultivator tidak bisa tidak menjadi pucat ketika mereka melihat sosok di langit dari kejauhan. Itu pasukan Sekte Yan Huang dan sepertinya mereka menuju Tian Huang. Apakah itu leluhur Sekte Langit? Sudah bertahun-tahun berlalu, akhirnya pasukan Sekte Yan Huang keluar lagi. Seorang kultivator yang lebih tua melihat ke arah itu dengan ekspresi mengenang. Aku masih ingat adegan ketika pasukan Sekte Yan Huang menyapu Siling hingga sekarang. Sekte Yan Huang ini ingin melakukan penyatuan. Tuan Putri, apakah kita perlu pergi membantu? Di sebuah istana bawah tanah yang besar, di depan tirai cahaya besar, melihat tentara Sekte Yan Huang yang perkasa dari dalam, seorang lelaki tua yang menunjukkan ekspresi kejam memandang ke arah seorang wanita berjubah ungu yang berdiri di sampingnya. Berbicara tentang lelaki tua berwajah kejam ini, jika Harley Ye ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Bukankah ini adalah Master Tai? Sedangkan wanita berbaju ungu di sampingnya sungguh luar biasa, tubuhnya diselimuti kabut ungu dan energi awan ungu. Auranya samar dan kuat serta dingin, tetapi juga memiliki keagungan seperti seorang ratu. Kesempatan yang jarang bisa ditemui dalam seumur hidup. Melihat wanita berpakaian ungu itu tidak berbicara, Master Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya. Jika keluarga kerajaan dinasti Dacu berpartisipasi dalam perang, maka dinasti Dewa Pembunuh juga akan berpartisipasi dalam perang. Wanita berpakaian ungu itu sedikit membuka bibirnya, suaranya acuh tak acuh, tetapi terdengar begitu merdu. Aku melupakan hal ini. Master Tai menggelengkan kepalanya. Tentara Sekte Yan Huang terlihat begitu perkasa di sepanjang jalan, terus-menerus melangkah ke formasi kehampaan yang telah dipadatkan. Di sepanjang jalan, mereka terlalu mencolok, terutama karena formasinya terlalu besar. Ada 7 alam langit semu, ratusan alam Kong Ming surga ke-9, ribuan alam Kong Ming surga ke-8 dan selebihnya tidak perlu disebutkan. Selain itu, ada formasi pembunuhan kosong dan formasi serangan yang berjumlah mencapai ratusan. Di depan, Harley Ye sangat cepat dan sorot matanya sangat tegas. Senior Li Kozong, Anda dapat memerintahkan penghancuran formasi teleportasi di 180 timur kota Siling. Selama penerbangan, Harley Ye mengirim transmisi suara ke Li Kozong. Baik, Li Kozong segera mengeluarkan slip giok, lalu menghancurkannya dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang ke langit. Adapun mengapa Harley Ye ingin menghancurkan formasi teleportasi di 180 timur kota Siling, tentu saja ada alasannya. Pada malam di mana ketika dia bersiap untuk melawan Tian Huang, Harley Ye sudah diam-diam memerintahkan pembunuh di Huang menyelinap ke kota-kota besar di timur Siling untuk menghancurkan formasi teleportasi di sana. Alasannya agar warga Istana Haus Darah tidak menggunakan formasi teleportasi untuk membuat masalah. Mengenai hal ini, Harley Ye mempelajarinya dari pengepungan Istana Haus Darah pada Ren Huang saat itu, di mana formasi teleportasi dengan radius lebih dari 100.000 mil hancur. Jika pada saat itu tidak ada bantuan dari keluarga kerajaan dinasti Dacu, mereka pasti dapat tiba dengan cepat dengan bantuan formasi teleportasi dan Ren Huang akan hancur. Lalu kali ini adalah pertempuran terakhir penyatuan Sekte Yan Huang. Harley Ye tidak ingin Istana Haus Darah terlibat, jadi dia sudah membuat persiapan terlebih dahulu. Jadi bahkan jika mereka datang tanpa menggunakan formasi teleportasi, mereka tidak akan tiba di saat-saat peperangan.
Di depan, ada formasi kekosongan besar lainnya. Harley Ye masuk lebih dulu, diikuti oleh pasukan Sekte Yan Huang di belakangnya. Dengan cara ini, ketika pasukan Sekte Yan Huang keluar lagi, mereka akan memasuki lingkungan pengaruh Tian Huang. Seperti yang dipikirkan Harley Ye, di sepanjang perjalanan mereka tidak bertemu dengan satu master pun. Mereka seharusnya dipanggil ke markas Tian Huang untuk bersiap-siap dalam menghadapi pertempuran dengan Sekte Yan Huang. Dan juga karena itu, di sepanjang perjalanan, tentara Sekte Yan Huang tidak mengalami hambatan sedikit pun. Bersambung. Bab 562. Kedua pasukan saling berhadapan. Dilihat dari kejauhan, itu adalah gunung spiritual yang berkelanjutan. Ada lebih dari 30 gunung, masing-masing dihubungkan dengan metode formasi. Auranya luar biasa dan dikelilingi oleh awan serta kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Sebelum mencapai gunung spiritual Tian Huang, Harley Ye melihat aura membunuh yang bergejolak di atas spiritual gunung Tian Huang. Selain itu, ada segel harta karun dan tungku tembaga yang digantung di langit gunung spiritual Tian Huang. Keduanya adalah senjata suci yang saling melengkapi serta ada juga 12 pedang pembunuh yang bekerja sama melindungi langit dan bumi. Melihat pasukan Sekte Yan Huang datang, para tetua gunung spiritual Tian Huang dan murid-muridnya, banyak yang menunjukkan ekspresi rumit, terutama para tetua, yang menunjukkan ekspresi sedih. Sungguh ironis, mereka semua dari silsilah Sekte Yan Huang, tapi karena posisi, beberapa dari mereka harus mengarahkan pedang kepada saudara sedarah mereka sendiri. Apakah kita benar-benar akan berperang? Aku tidak ingin berperang, bisik seseorang. Kita sudah berperang selama ratusan tahun, untuk apa? Akan sangat bagus jika kita bisa bernegosiasi secara damai. Selama diskusi, sebuah bendera pertempuran dilemparkan dari langit dan tertancap di dalam kehampaan. Bendera pertempuran yang besar mengeluarkan suara yang keras dan jelas. Ini adalah bendera pertempuran Sekte Yan Huang dan bahkan ada darah di atasnya yang merupakan simbol dari Sekte Yan Huang. Melihat bendera pertempuran ini, orang-orang Tian Huang tidak bisa tidak bernostalgia. Mereka juga pernah mengikuti bendera pertempuran ini untuk menyapu bersih Bahuang. Seiring berdirinya bendera Sekte Yan Huang, pasukan Sekte Yan Huang juga langsung menyerang dalam sekejap mata dan di luar gunung Tian Huang, mereka membentuk 4 formasi besar berbentuk persegi, yang memenuhi dan bumi, dengan aura yang sangat kuat. Sekte Yan Huang, formasi yang hebat. Ketika Sekte Yan Huang baru saja menstabilkan posisinya, terdengar teriakan dingin datang dari gunung Tian Huang. Melihat ke kejauhan, di puncak tertinggi Tian Huang, berdiri seorang pria yang mengenakan jubah ungu, dengan rambut hitam tergerai dan tungku tembaga tergantung di atas kepalanya. Itu adalah Master Suci Tian Huang, murid ketiga dari Sekte Yan Huang, Qilian Zong. Di mana adik sepenguruan? Sebelum Harley Ye bisa berbicara, Zhao Zong dan Li Kou Zong melangkah maju satu demi satu, berteriak dengan keras. Jangan khawatir, adik sepenguruan baik-baik saja, biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Qilian Zong berbaring malas di kursi, dengan santai memutar kunci di ibu jarinya. Meskipun Sekte Yan Huang kuat, tapi sepertinya dia tidak takut. Jika terjadi sesuatu pada adik sepenguruan, bahkan jika kamu melarikan diri ke surga dan bumi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Teriakan Zhao Zong dan Li Kou Zong mengguncang dunia serta ada nada dingin dalam suara mereka. Dua adik sepenguruan, sombong sekali kalian. Qilian Zong mendengus dingin. Ketika ketiganya berbicara, Harley Ye telah membuka mata keabadiannya diam-diam untuk memindai seluruh gunung Tian Huang.
Dia menemukan bahwa pertahanan Tian Huang cukup kuat. Di antaranya ada 6 master alam langit semu dan jumlah yang lainnya seperti kultivator alam Kongming surga ke-9 dan alam Kongming surga ke-8 juga tidak sedikit. Tidak heran dia berani menantang Sekte Yan Huang, rupanya dia memiliki kekuatan seperti itu. Gumam Harley Ye. Dia secara kasar memperkirakan kekuatan tempur Tian Huang. Meskipun tidak sekuat Sekte Yan Huang, namun juga bisa dibilang kuat. Apalagi yang perlu diketahui adalah begitu peperangan ini dimulai, bagaimanapun juga Sekte Yan Huang menyerang dan Tian Huang bertahan. Jika mereka ingin menghancurkan Tian Huang yang dilindungi oleh 2 senjata ajaib, mereka harus membayar dengan darah. Tiba-tiba, Harley Ye sedikit mengernyit. Jika pertempuran ini dimenangkan oleh Sekte Yan Huang pun, itu akan menjadi kemenangan yang tragis. Saat Harley Ye menatap Gunung Tian Huang, hampir semua mata tertuju padanya karena mereka masih penasaran dengan Master Suci Sekte Yan Huang. Topeng hantu, ada kata, dendam, di dahi. Apakah itu adalah Harry Qin? Seseorang bertanya ragu-ragu dengan suara rendah. 80% iya. Sungguh mengejutkan. Murid muda itu berdecak kagum. Aku tidak menyangka Harry Qin, dewa pembunuh panggung Feng Yun dinasti Dacu yang terkenal itu adalah Master Suci Sekte Yan Huang. Benar-benar di luar dugaan. Aku pernah ke Goa Dewa dan dia memang benar-benar hebat. Dia sendirian melawan tubuh Xuanling dan tubuh sejati Taiyin serta kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa. Semua murid-murid muda berdecak kagum dan murid-murid perempuan menatapnya dengan tatapan bersinar. Jangan menyebut Goa Dewa. Ekspresi beberapa murid juga menjadi muram. Bukankah anak itu bahkan merampok di Goa Dewa? Dia merampok semua hartaku. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang melihat murid ini dan ada tatapan penuh arti di mata mereka. Untungnya dia tidak tahu bahwa kamu adalah murid Tian Huang. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana merampok barang. Ketika murid-murid Tian Huang sedang berbicara, tetua Tian Huang juga diam-diam memandang Harley Ye dari kejauhan. Ekspresi semuanya terlihat muram. Dewa pembunuh panggung Feng Yun, Harry Qin memiliki bakat yang sangat tinggi, masa depannya pasti sangat cerah. Menurut aku, sebaiknya Tian Huang dan Sekte Yan Huang bersatu. Harry Qin itu memiliki potensi besar, dia pasti akan menjadi orang terhebat, jadi bila bekerja sama dengan dia, aku rasa masa depan kita sangat cerah. Ketika orang-orang Tian Huang sedang berdiskusi, banyak formasi pembunuhan Sekte Yan Huang telah ditampilkan dalam kehampaan dan mereka telah diarahkan ke Tian Huang, hanya menunggu Harley Ye mengeluarkan perintah. Begitu perintah ini diturunkan, pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dipentaskan di sini. Bila berperang terbuka seperti ini, Sekte Yan Huang juga akan mengalami kerugian besar. Di samping, Master Wuya mengerang. Sejauh yang aku lihat, kita akan mengalami kerugian besar. Samuel Gu mengelus janggutnya, aku baru saja melihatnya, formasi batasan wilayah Tian Huang ada Qian Kun. Coba kamu lihat mengapa Qilian Zong begitu tenang, tentu saja karena dia bergantung pada benda itu. Hal yang paling menyebalkan adalah menyerang pihak yang bertahan. Di samping, Lu Sichu menggosok alisnya. Belum tentu kita bisa menaklukkannya juga, bukan? Tidak berhasil pun, kita juga harus menyerangnya. Nenek moyang keluarga Su menggosok alisnya. Bahkan jika kita tidak bertarung saat ini, pertempuran ini juga tidak akan bisa dihindari. Ayo majulah. Sementara beberapa orang berbicara, pria kekar bernama Yosua telah mengeluarkan kapak perangnya dan siap untuk mulai menyerang. Sama seperti dia, momentum seluruh pasukan Sekte Yan Huang juga telah meningkat, bersatu menekan kekosongan dan tinggal menunggu perintah Harley Ye untuk meluncurkan serangan. Namun, Harley Ye tidak langsung memberi perintah.
melainkan mengambil napas dalam-dalam dan mengambil sedikit langkah ke depan, menatap Qilian Zong yang berdiri di puncak gunung spiritual. Qilian Zong, atas nama Master Yan Huang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerah dan aku akan melupakan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Kata-kata Harley Ye sangat halus, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Tian Huang semua memandang Qilian Zong dengan penuh harap. Master Suci, Qilian Zong seperti mendengar sebuah lelucon, lalu memandang Harley Ye dari kejauhan, wajahnya pucat dan dingin dan berteriak dengan keras, "Apakah kamu pantas menjadi Master Yan Huang?" Posisi Master Yan Huang pada dasarnya adalah milikku, memangnya kamu siapa? Karena kamu sangat ingin menjadi Master Yan Huang, bagaimana jika aku memberimu kesempatan? Kata Harley Ye santai. Mendengar ini, mata Qilian Zong sedikit menyipit. Di sini, Harley Ye telah melepas cincin suancang, kemudian dengan lembut melemparkannya ke atas, lalu berhenti di tengah-tengah pasukan Tian Huang dan tentara Sekte Yan Huang. Kalian semua adalah garis keturunan Sekte Yan Huang, jadi untuk apa harus saling bertarung? Harley Ye memandang Qilian Zong dari kejauhan, kamu adalah Master Suci Tian Huang dan aku adalah Master Yan Huang. Kita adalah panglima tertinggi kedua pasukan, jadi apakah kamu berani keluar dan melawanku? Ketika berbicara tentang ini, Harley Ye menunjuk ke cincin suancang yang tergantung di langit, ayo kita berduel. Jika kamu menang, cincin suancang, posisi Master Yan Huang dan segala sesuatu milik Sekte Yan Huang adalah milikmu. Jika kamu kalah, kamu Qilian Zong dan semua kekuatan Tian Huang menjadi milik Sekte Yan Huang. Qilian Zong, apakah kamu berani? Dengan suara nyaring, Harley Ye tiba-tiba maju selangkah, menatap langsung ke arah Qilian Zong di seberang pegunungan. Bersambung.